Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua bersama gue Dito Wangsa dan Randy. di segmen Mari Diskusi. Kopi dulu cuy. And let's go guys. Mari diskusi. Alright guys, so di minggu ini berarti ada 2 Mari Diskusi lah nih. Kemarin kan udah diskusi mengenai game gacha. Dan kali ini kita akan mendiskusikan sesuatu yang sebenarnya gue sih sebetulnya bukan pengen bikin diskusi ini sih, tapi karena lumayan rame dan lumayan banyak yang bahas juga, dan ada teman-teman yang bang bahas dong gitu ya. Akhirnya gue dan Landy memutuskan untuk membuat video yang membahas tentang Horizon Zero Dawn yang akhirnya rilis di PC. Akan rilis ya kan, akan rilis di PC. Dan kalau ngomongin game eksklusif Lan, sebenarnya kemarin tuh kita udah share juga di Instagram Anak Tua Lan, biar teman-teman bisa ikutan diskusi dan kita akan bacain beberapa tanggapan dari mereka lah. Oh, yang di Instagram ya? Yang di story Instagram, betul. Dan sebelumnya game eksklusif, menurut lo sebenarnya zaman sekarang game eksklusif masih harus ada atau enggak sih Lan sebenarnya? Agak-agak menyesatkan gitu kadang. Eksklusif nih. Iya. Eksklusifnya sampai kapan? Betul. Ya berarti sekalian kita kasih tahu kali ya teman-teman ya, bahwa ada yang namanya time eksklusif Lan ya. Dimana secara eksklusivitasnya itu tidak selamanya gitu loh. Meskipun pas pertama rilis juga dia nggak langsung ngumumin bahwa itu time bakal eksklusif gitu ya. Eksklusif gitu kan. Ada beberapa lah ya yang seperti itu ya. Itu ada juga yang memang dari awal sudah ngasih tahu Lan ya. Iya. Bahwasanya memang ya time eksklusif gitu, dari awal juga memang time eksklusif. Dan yang dimaksud dengan time eksklusif adalah eksklusifnya itu berjangka waktu gitu. Jadi ada expirednya batas gitu. Waktunya. Ada ya. Dan yang pertama gue kenal langsung gitu, langsung gue notice adalah saat itu adalah Tomb Raider-nya di Xbox waktu itu, Xbox One kalau nggak salah Len. Jadi Tomb Raider yang seri apa gue lupa ya, Shadow of Tomb Raider kalau nggak salah ya, itu sempat rilis di Xbox One itu time eksklusif. Cuman termasuk pendek tuh waktu itu kalau nggak salah. Nggak lama di semua platform ada gitu sisanya. Dan mungkin kalau udah diomongin dari awal ini bakal time eksklusif, kayaknya orang lebih nerima aja gitu Len. Contohnya kan kayak sekarang Final Fantasy 7 tuh. Ya. Terus juga yang udah jelas-jelas depan mata deh, Death Stranding. Itu sebenarnya memang dia time eksklusif kan memang gitu. Tapi pas pertama rilis dia nggak langsung ngumumin. Death Stranding, iya kan? Kalau si Final Fantasy ini udah dari awal dia udah bilang, awal, ya. gitu. Jadi emang ada beberapa case sih. Kalau kayak si Death Stranding ini di awal kita akan mengira dia full time eksklusif gitu. Ya. Dan ternyata tiba-tiba aja Kojima pengen keluar. Nggak tahu sih, gue juga nggak tahu apakah emang Kojima yang mau atau gimana gitu ya. Cuman ada beberapa rumor yang menyebutkan memang ini ada masalah Kojima dengan pihak dari PlayStation ya. Cuman oke lah, itulah jadi mengenai game eksklusif dan seperti apa sekarang. Dan gue udah pernah bilang di beberapa video gue lain bahwa saja zaman sekarang ini emang bukan eranya kompetisi sih, emang harus dibumbui dengan kolaborasi dengan beberapa hal yang manuver-manuver yang berbeda. Begitu pula saat kita ngomongin orang yang namanya Hermen Hulst. Hermen Hulst ini adalah dulunya itu di Guerrilla Games ya. Dia nge-lead Guerrilla Games, and then sekarang itu dia jadi head of PlayStation Worldwide Studios. Mungkin nggak banyak teman-teman yang mengenal apa itu Sony Interactive Entertainment PlayStation Worldwide Studios Len. Karena memang pas berita ini naik ke permukaan lah, orang-orang baru cari tahu nih sebenarnya Worldwide Studio ini apa sih sebenarnya gitu ya. Dimana Worldwide Studio ini adalah studio bisa dibilang parents organization lah ya. Ya kayak misalnya kayak kita bicara kalau parents organization, kalau lu bingung mungkin kayak si Rockstar sama 2K. Di atasnya kan ada Take-Two tuh. Nah si Take-Two ini sebagai parents organization-nya. Nah si parents studionya lah gitu bisa bilang, orang tuanya gitu ya buat kalian yang lebih biar sederhana gitu. Dan PlayStation Worldwide ini memang menjadi parents of Guerrilla Games termasuk, dan sekarang ada Sucker Punch juga, Naughty Dog, banyak lah ya. Di bawah PlayStation tuh banyak banget developer hebat lah di bawahnya. Salah satunya yang Molecule kemarin tuh, si apa sih yang bikin Dreams, Dreams Universe itu juga. Dan Hermen Hulst ini memang akhirnya gitu dia bilang secara legit gitu ya nih bahwa iya katanya gitu Horizon Zero Dawn ini akan di porting ke PC katanya, complete edition lagi. Emang apa gitu ya? Iya emang kenapa gitu, gitu kan. Kita sambil bacain deh Lan. Dari teman-teman itu kayak gimana. Pertama Maestro Sora nih. Maestro Sora bilang katanya bagus
Gak usah ribut-ribut, lawong game 3 tahun lalu ini katanya gitu. Ya benar, kalau kita mengingat bahwa umur atau usia dari Horizon Zero Dawn ini udah 3 tahun ya Len. Udah cukup lama gitu. Jadi emang sebenarnya untuk kalian yang beli PlayStation untuk game ini sebenarnya masanya emang udah lewat. Iya kan? Kayak FFI kan cuma setahun kan? Iya. Time eksklusifnya setahun dan nggak ada yang terlalu ribut sih ya. Tapi memang kenapa ini menjadi banyak orang yang ribut Len? Itu karena memang ini adalah big title, AAA title yang bisa dibilang wah ini loncatan yang luar biasa tinggi gitu. Horizon Zero Dawn itu benar-benar orang tuh tidak pernah berpikir bahwa ini adalah game yang mungkin bisa masuk ke PC. Oke, kita lanjutin lagi ya. Ini ada Kang Dipta nih ya dari Select Star Podcast ya. Tekukumaha oge sih. Nu di PS4 ge can tamat, wadaw. Tamat heula tuh ya. Tapi banyak juga yang bilang kayak gitu. Jadi enggak masalah. Ini udah 2 orang yang bilang enggak masalah sebenarnya ya. Karena memang udah lama dan banyak orang yang bilang, "Aduh, gue benci nih sama PlayStation." Ada juga, kita akan cari ya. Ada yang bilang ini dari Ardita MHNDR. Mantap parah, berharap harganya tidak setinggi langit. Ya, memang sekarang nih sambil kita liatin juga ya. Kita liatin di Steam ya Len ya. Tuh, kalau lo lihat di Steam itu sudah masuk di Steam, jadi udah bisa lo lihat Horizon Zero Dawn Complete Edition ya, dimana di dalamnya ada apa aja. Di sini kelihatan nih, lo dapat gamenya Horizon Zero Dawn, terus juga dapat The Frozen Wilds Expansion, Karja Storm, Karja Trader Pack, Banuk bla 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 segala macam lo dapat. Cuman di bawahnya nih sistem requirement-nya pun belum ada. Jadi ada teman-teman yang nanya juga requirement-nya gimana. Ini jawabannya ya, memang belum ada. Cuman kalau menurut gue kayaknya nggak akan seheboh RDR 2 sih, gue rasa sih. Kayaknya masih ya nggak setinggi itulah requirement. Masih santai-santai kalau menurut gue ya. Nah, ini selanjutnya dari Giant Slam. Biasa aja katanya. Semua akan masuk Steam pada waktunya. Wah, belum tentu, ntar dulu ya. Cuman memang sementara ini rata-rata akhirnya semua berakhir di Steam. Cuman kita nggak tahu ya. Masih banyak yang nggak masuk Steam sebenarnya. Last of Us nggak masuk. Selanjutnya ada ini rata-rata mendukung. Nah, sampai akhirnya ada nih YDLA.A. Aduh, gimana bacanya susah ya. Katanya eksklusif sensor ya. Wak gitu. Eksklusif. Ya nanti kita bahas lah ya. Kalau menurut gue sih kenapa lo harus marah-marah gitu? Ya kan? Iya, gimana ya? Bingung juga ya kenapa harus marah ya? Nggak ngerti, makanya nih satu persatu kata eksklusif would gone katanya. Gue nggak terlalu setuju sih. Gue nggak terlalu setuju dengan ini. Kenapa Sony sebagai publisher melepas Horizon Zero Dawn ke PC ya bang? Ada apa karena Horizon Zero Dawn yang kedua akan keluar? Ini kata Ahmad Danif 07 gitu. Terus apa lagi ya? Rata-rata hype. Gue bacain karena rata-rata sama-sama aja. Terus ada yang bilang makin sini makin nyesel beli PS4. Why? Gue mau jawab yang satu ini Len. Makin lama makin sini makin nyesel beli PS4. Rizaldan.aden. Gue mau jawab. Menurut gue gitu ya, kenapa lo harus nyesel? Karena udah ada di PC. Kalau menurut gue Len, yang masih harus dimainin cuman di PS4 tuh masih lebih banyak gitu loh. Iya. Bukan berarti dengan adanya Horizon Zero Dawn masuk PC terus lu jadi nyesel gitu loh beli PS4. Karena menurut gue kan nggak cuman, kecuali lu emang bener-bener beli PS4 sekarang baru belinya, itu yang pertama ya. Yang kedua, lu beli itu hanya untuk main Horizon. Tapi kalaupun baru beli sekarang juga ya kenapa harus marah? Iya, lu kan? Juga telat gitu ya. Lu juga kenapa belinya baru sekarang gitu. Iya kan pasti mereka akan panjang lah karena ya kan gue baru mampu beli sekarang dan segala macam. Tapi balik lagi itu kan PS4-nya sendiri udah ada dari 2013 coy gitu kan. Game aja udah 3 tahun lalu. Iya, game ini aja udah 3 tahun lalu. Platform yang lu beli, PS4 ini sendiri yang lu omongin udah di akhir masanya gitu loh. Jadi ya gue rasa agak aneh kalau lu jadinya agak marah-marah gitu ya dan nyesel apalagi gitu. Karena kalau lu nyesel bukan nyeselnya karena Horizon Zero Dawn masuk ke PC, tapi karena mungkin lu telat beli PS4 ya, mungkin gue nggak tahu ya. Terus rata-rata nanyain harga, terus Balanta Surya katanya alus nama buat di PS4 doang, di PC mah nanti di mod aneh-aneh katanya. Iya sih. Kalau masalah mod gue setuju, gue nggak bisa membantah ya karena orang-orang yang kelebihan kreativitas itu pasti akan ngemod-mod si Aloy dengan aneh-aneh gitu. Aloy itu bakal punya mod yang aneh-aneh gitu ya. Terus ada yang nulis Febrian Rio berbagi itu indah banget. Nah ini yang terakhir gue bacain deh. Dari Mario.Harjanto. Katanya kecewa sebenarnya bang. Game ini bener-bener wow lah. Sekarang rilis di PC. Duh gengsi gimana gitu. Kenapa harus gengsi bro? Nggak ada. Ntar gue bahas ya. Ada yang tak sudi gitu ya. Itu ya banyak yang lain-lain. Cuman rata-rata mix lah kayak gitu ya. Tapi rata-rata lebih banyak yang dukung sih Len.
Maka akan kita lihat di sini pernyataan dari si Herman-nya sendiri ya, Hulse-nya sendiri, Herman Hulse. Jadi Herman Hulse ini diwawancara sebenarnya terkait dengan dia itu baru aja menjadi leader ya, bisa dibilang ya. Dia ini menjadi head dari Worldwide Studio gitu kan. Dia diwawancara dan kita akan kupas sedikit di mana di sini dia sebenarnya ditanya-tanya mengenai bagaimana dia menjadi headline. Karena dia dari Gorilla terus dia jadi head di si Worldwide gitu ya. Terus juga nah dia ditanya nih mengenai bagaimana nih gitu kan kira-kira tanggapan Anda tentang rumor tentang Horizon Zero Dawn yang akan masuk ke PC. Dan dia jawab dengan iya gitu karena kenapa ya gitu yang tadi bilang ya. Gitu emang kenapa gitu. Nah dia di sini bilang juga nih yang harus digarisbawahi ya. Dia bilang sure I think it's important that we stay open to new idea of how to introduce more people to PlayStation and show people maybe what they've been missing out on. Jadi emang banyak orang mungkin yang emang belum kenal PS gitu karena mereka platformnya adalah PC. Dan dengan cara ini bisa memperkenalkan itu kan. Sebenarnya menurut dia seperti itu. Jadi jangan terlalu dipikirin. Dia juga bilang and to maybe put nih gue garis bawahi deh. Ntar gue bacain kepanjangan, lu baca sendiri aja dah ya. Pokoknya intinya menurut dia Len katanya ya dengan masuknya Horizon Zero Dawn ke PC bukan berarti ya semuanya akan masuk ke PC. Iya. Gitu menurut dia. Dia memasukkan Horizon Zero Dawn ke PC itu karena menurut dia ini cocok buat masuk ke PC. Dan bisa jadi pintu untuk memperkenalkan itu yang tadi dia bilang. Bahwa ini ada game dan ada yang ngaitin sama Horizon Zero Dawn 2 kan Ellen. Tapi emang kemarin kan beritanya emang gak lama lagi lah gitu dirilis yang keduanya katanya kan. Betul, sempat ada berita seperti itu. Dan kita lihat juga di sini ada kalau kita lihat dari si Instagramnya Joe Raptor ya, kita bisa ngelihat kalau di sini udah ada si Horizon Zero Dawn versi board game juga nih yang dikeluarin. Artinya memang dia sedang membuat banyak eksperimen juga sih gue rasa Len. Iya. Jadi emang mengeksplor pasar-pasar baru juga gitu. Atau kan bisa aja nih si Horizon Zero Dawn ini dirilis kan di PC. Ya buat kayak ngiming-ngimingin player PC juga bisa kan. Betul, salah satunya gitu ya. Nih game PS tuh kayak gini nih. Iya, betul. Udah ya ini aja ya gitu. Mungkin ya nggak tahu. Iya. Bener juga, bisa jadi. Bener. Gue setuju sih. Kayak yaudah nih game PS tuh bisa kayak gini loh gitu. Nah kalau mau main yang lain, beli gitu kan? Bisa jadi gitu. Jadi memang kalian gak usah terlalu emosi, banyak yang kesel, banyak yang kecewa sama PlayStation karena gue rasa harusnya ya, walaupun mungkin aja ini blunder, mungkin aja ini salah, merupakan mistake gitu ya, merupakan bad move dari PlayStation bisa jadi. Tapi menurut gue harusnya mereka semua yang melakukan ini semua adalah orang-orang yang cukup pintar harusnya. Dan mereka harusnya cukup tahu emang mereka tuh mau melangkah kemana gitu loh Len maksudnya. Jadi kita cukup bisa percaya aja. Gue rasa memang ini adalah waktunya untuk teman-teman yang penggemar PC justru bisa merasakan itu. Tetapi bener yang lain dibilang bisa jadi ini jebakan Batman gitu ya. Setelah dicoba, aduh kok aku jadi pengen beli PS gitu karena mulai ada keterikatan gitu ya, mulai lebih tertarik lagi gitu buat itu. Mungkin menurut tanggapan gue dan Lenny seperti itu Len ya. Kalau kita berdua sih gak ada masalah jujur. Gak ada masalah. Gue sama Lenny gak ada masalah karena menurut gue berbagi itu indah tentunya. Karena ya jadinya teman-teman di PC bisa ngerasain juga. Dan pastinya performanya di PC pasti bisa lebih di elevate lagi gitu kan ya. Iya. Bisa lebih baik lagi. Dan mungkin masalah dari teman-teman yang ngefans sama Aloy adalah yang banyak mod. Kalau menurut gue sih harusnya ini menjadi sebuah gerakan yang didukung karena memang ini jadinya sesuatu yang justru membuka jalan sih kalau menurut gue ke depannya mungkin gitu. Karena gue nggak tahu model bisnis apa yang udah diincar sama si Herman Hulse ini Len ke depannya. Mungkin dia punya ide-ide yang lebih cemerlang, yang lebih gemilang, yang kita nggak ngerti apa. Tapi gue ingetin lagi, sangat mungkin saja ini adalah sebuah bad move gitu. Bisa aja ini jadi mistake nantinya untuk langkah ke depannya gitu. Karena memang masih banyak sekali hal yang tiba-tiba berubah, tiba-tiba jadi gini. Termasuk salah satunya adalah E3 yang di cancel. Jadi masih banyak yang bisa kita bahas sebenarnya. Tapi cukup untuk video ini kayaknya sampai sini saja ya. Dan untuk ngomongin game-game dari PlayStation yang udah di port juga gue rasa salah satunya si Dreams Universe juga katanya bakal di port Lan. Karena emang menurut gue itu adalah cukup wise lah kalau dia ngeport itu ke PC karena lebih enak di PC lah kayaknya. Emang dia lebih enjoy di PC sih. Lebih enjoy di PC jadi kenapa enggak dimasukin ke PC. So that's it aja buat gue tanggapannya seperti ini. Dan buat teman-teman yang udah komen thank you banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Dan no offense buat kalian semua ya. Tadi bercanda-bercanda aja lah. Beda pendapat kan biasa gitu ya. Dan silakan komentar di bawah.
menurut kalian gimana? Gak usah panas-panas, santai-santai aja ya. Gak usah sampai ada yang berpuluh-puluh ya komen di bawah tuh. Ada berantem. Gua udah gak mau baca. Gak usah lah ya, gak usah kayak anak kecil kayak gitu lah ya. Yang penting kalian yang adem-adem aja. Rebutan masker kayak gitu. Iya, kayak rebutan masker. Jangan lupa subscribe ya. Like, comment, share karena berbagi itu indah. Aduh kok gue ngos-ngosan nih. Jangan lupa juga follow Instagram Anaktua di @anaktua_, dan merchandise-nya di @PLOriginal. Dan nanti ketemu gue di NBA 2K20 kalau gue sehat-sehat ya. Mudah-mudahan gue bisa nemenin kalian di sana di acara itu bersama Dani Jidat. Oke, gitu aja Play Original, Bagaimana Original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.